Saudara, rentetan pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyedot perhatian publik. Kasus ini juga dinilai berdampak pada turunnya citra polisi di mata masyarakat. Dari data milik Drone Emprit Academy, sentimen publik terhadap Polri sebelum Sambo dinyatakan tersangka didominasi oleh sentimen negatif, yakni 53% alias mayoritas. Sementara sentimen positif hanya 17% dan netral 30%. Setelah Sambo menjadi tersangka, sentimen positif naik drastis menjadi 80%, sementara sentimen negatif turun di angka 12%. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPR kemarin, Kapolri menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan DPR, termasuk soal motif pembunuhan Brigadir Yosua. Kapolri menyatakan motif pembunuhan dipicu laporan istri Sambo, Putri Chandrawati, terkait masalah kesusilaan. Selain perkara pidana, polisi juga menggelar sidang Komisi Etik Irjen Verdi Sambo hari ini. Status Sambo sebagai anggota polisi akan ditentukan dalam sidang ini. Terkait isu uang 900 miliar rupiah, Kapolri menyebut isu tersebut tidak benar. Sementara soal geng Kaisar Sambo di tubuh polisi, Kapolri menyatakan tengah melakukan pendalaman. Selain dorongan penuntasan kasus pembunuhan Yosua, reformasi polisi menjadi tuntutan publik. Seperti apa langkah strategis Kapolri untuk menyelamatkan citra polisi di tengah badai kasus yang menjerat puluhan personel polisi ini? Kita akan bahas usai informasi berikut. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus menarik perhatian publik. Terlebih lagi, kasus ini melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang kini menjadi salah satu tersangka pembunuhan berencana. Terlibatnya Jenderal Bintang 2 dalam kasus ini ikut mempengaruhi citra Polri di mata publik. Lembaga Drone Emprit mencatat sentimen pembicaraan publik di media sosial cukup dinamis terkait perjalanan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 80% sentimen publik positif setelah Verdi Sambo dijadikan tersangka pada 9 Agustus lalu. Meskipun demikian, masih ada 12% suara publik yang menilai negatif momen penetapan tersangka tersebut. Sementara itu, sentimen publik kembali terbelah saat Kapolri ke Komisi 3 DPR kemarin. 39% publik menilai positif dan 48% publik menilai negatif kehadiran Kapolri ke Komisi Hukum DPR, meskipun Kapolri sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota DPR. Kepercayaan dan apresiasi publik yang tinggi pasca penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka mengalami penurunan saat Polri umumkan tidak akan membeberkan motif pembunuhan. Hal ini juga menyuburkan spekulasi liar publik. Hari ini, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun drastis pasca diterpa kasus Verdi Sambo. Sebelumnya pada Mei 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 66,7%, tapi kini turun menjadi 54%. Tanda kutip, yang tahun lalu peringkat pertama, itu trennya menurun. Sekarang tinggal 54% publik yang percaya atau sangat percaya terhadap institusi kepolisian. Nah, artinya trust publik itu tidak statis, sangat dinamis, dipengaruhi oleh persepsi mereka atas kinerja dan isu yang terkait dengan masing-masing lembaga. Jika dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya, saat ini Polri berada di posisi ketiga, di mana Kejaksaan Agung mendapat kepercayaan publik sebesar 63,4%, disusul dengan KPK 58,8% dan Polri 54,2%. Keseriusan Polri dalam menangani kasus Sambo akan menentukan penilaian publik pada Polri. Kapolri pun sangat sadar akan hal tersebut. Kapolri menyebut penyelesaian kasus pembunuhan Yosua dengan tersangka Irjen Verdi Sambo menjadi pertaruhan citra Polri saat rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Polri pekan lalu. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Hari ini, Verdi Sambo menjalani sidang etik di Mabes Polri terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Meski sidang kode etik dilakukan tertutup, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyatakan hasil sidang etik Irjen Verdi Sambo akan dilakukan terbuka. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, semakin menjadi perhatian publik. Terlibatnya Jenderal Bintang 2 dalam kasus ini ikut memengaruhi citra polisi di mata publik. Bagaimana pertaruhan citra polisi dalam pengungkapan kasus ini? Kita akan bahas bersama narasumber pada malam hari ini, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bung Burhan, sehat selalu. Iya. Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bung Burhan. Bung Burhan, sempat turun namun beranjak naik dan drastis. Tentu ini menjadi kepercayaan yang positif ya, terutama terkait dengan menjelang pemilu, tahun politik dan lain sebagainya. Bahwa ada misteri-misteri yang belum terpecahkan, tentu ini menjadi PR. Apa yang menjadi catatan Anda soal ini? Ya, jadi kalau kita lihat trust terhadap kepolisian memang menurun sebelum isu Sambo membetot perhatian publik selama lebih dari sebulan. Jadi kalau kita lihat trust terhadap lembaga-lembaga penegak hukum itu kan dinamis. Sebelum-sebelumnya, sebelum tahun 2019, itu KPK selalu menempati peringkat paling atas dibanding dengan lembaga penegak hukum yang lain. Betul. Tapi setelah revisi Undang-Undang KPK, trust terhadap KPK itu menurun. Bahkan anjlok. Anjlok. Digantikan oleh Polri. Jadi Polri itu bahkan tahun lalu itu sempat mencapai 80% tingkat trust di mata publik. Dan kejaksaan naik juga. Kejaksaan naik di atas KPK, tetapi kejaksaan sebelumnya itu selalu berada di peringkat bawah. Nah, tetapi setelah kasus Sambo, dibanding dengan kejaksaan dan KPK, polisi justru sekarang paling bawah. Oke. Jadi memang sangat dinamis. Bedanya kalau kita lihat tren, itu memang ada apresiasi dari publik. Jadi survei saya itu dilakukan secara nasional, itu timingnya tanggal 11 sampai 17 Agustus, Bung Aiman. Jadi 2 hari setelah penetapan Sambo sebagai tersangka oleh Kapolri. Ya. Jadi kalau survei saya itu diadakan di akhir bulan Juli, dugaan saya trust terhadap kepolisian di bawah 50%. Betul. Jadi karena dilakukan setelah penetapan Sambo sebagai tersangka, meskipun trennya turun dibanding tahun lalu, tetapi setidaknya masih di atas 50%. Nah, kalau misalnya gebrakan-gebrakan kepolisian makin meyakinkan publik bahwa Polri ini serius melakukan bersih-bersih ya terkait dengan isu Sambo, saya sih punya ekspektasi kemungkinan approval rating atau public trust terhadap kepolisian meningkat lagi. Oke. Setidaknya tidak seterpuruk sekarang. Iya, sebelumnya 80% ya, sebelum ada kasus Tahun ini. lalu. Tahun lalu, iya 80%. Sekarang di atas 50. 50 berapa? 54%. 54. Meskipun turunnya melesak cukup dalam itu, dari 80 ke 54. Betul. Jadi memang kasus Sambo ini memukul telak ya citra polisi di mata publik dan terus terang harus menjadi keprihatinan bersama, terutama pihak polisian. Tetapi buat saya ada yang menarik juga dari temuan survei kami, trust terhadap Kapolri itu lebih tinggi ketimbang trust terhadap institusi polisi. Oke, apa artinya? Artinya Kapolri sendiri itu sudah mendapatkan semacam kepercayaan publik sekitar 68%. Mereka percaya Kapolri mampu menyelesaikan kasus Sambo sebaik mungkin, tetapi trust terhadap kepolisian itu di bawah 60. Jadi ada gap. Nah, gapnya itu dugaan saya karena institusi polisi itu belum satu komando terhadap ketuanya, terhadap Kapolri. Jadi seharusnya Kapolri juga harus menjadikan isu ini sebagai momentum untuk mensolidkan internal kepolisian. Oke. Jadi sepertinya publik melihat polisi belum sepenuhnya tegak lurus terhadap ketuanya atau kepalanya, Pak Sigit. Iya, bahwa ada PR yang diemban oleh polisi dari harapan masyarakat untuk bersih-bersih Polri tercermin dalam gap ini. Kapolri lebih tinggi, institusi Polri di bawah. Betul. Jadi ini jangan lupa loh, surveinya dilakukan setelah penetapan Sambo sebagai tersangka. Iya. Jadi makanya masih di atas 54% trust-nya. Nah, kalau misalnya kepolisian makin agresif menunjukkan komitmennya, keseriusannya untuk bersih-bersih polisi dari citra negatif akibat menjadi tanda kutip juru bicara Sambo selama ini, ya dugaan saya bisa meningkat lagi.
Tetapi lagi-lagi trust terhadap polisi itu kan dinamis. Jadi sangat tergantung seberapa serius Kapolri dan institusi kepolisian menyikapi kasus ini. Kalau sekedar hanya lip service, kalau hanya sekedar hangat-hangat tai ayam, ya bisa jadi turun kembali trust terhadap kepolisian. Padahal dari tahun ke tahun selalu menempati posisi 3 besar, betul ya? Sepengetahuan saya, seingat saya. Minimal ya. Sejak tahun lalu bahkan lembaga yang paling dipercaya di antara lembaga penegak hukum adalah polisi. Betul. Sekarang sudah tidak lagi bisa membanggakan diri ya sebagai the most trusted institution, gitu ya, terutama di antara lembaga penegak hukum. Penegak hukum. Jadi ada KPK, Kejaksaan, Kepolisian, polisi selalu nomor 1. Tapi baru kali ini ia melesak ke bawah. Betul. Iya. Dan untuk itu saatnya buat kepolisian untuk mengubah krisis menjadi opportunity. Ini kan krisis ya yang dihadapi oleh kepolisian. Dan sebenarnya Pak Sigit pernah punya pengalaman mengubah krisis kepercayaan terhadap Polri menjadi opportunity. Ingat nggak waktu kasus Joko Chandra? Saat itu kan ada beberapa jenderal yang terkena isu suap ya, Joko Chandra. Nah, saat itu kabar reskrim namanya Pak Sigit yang membawa pulang Joko Chandra dari Malaysia. Dan akhirnya citra kepolisian yang sempat terpukul oleh isu suap yang melibatkan jenderal polisi oleh Joko Chandra itu kembali pulih. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pengalaman itu bisa diulang oleh Pak Sigit? Sekarang apalagi posisinya bukan lagi kabar reskrim, tapi sebagai orang nomor 1 polisian. Nah kalau melihat sebulan sebelum tanggal 9 Agustus, itu terus terang publik tidak melihat keseriusan dari kepolisian. Jadi makanya ada 80-an perwira polisi kan, yang entah itu dianggap melanggar kode etik, atau bahkan ada yang ditersangkakan, atau dianmakan. Jadi setelah tanggal 9 baru kelihatan gebrakan dari Kapolri dan semoga saja Kapolri terus melakukan proses reformasi termasuk bersih-bersih polisi. Ini kan bukan hanya isu Sambonya ya, tapi juga isu terkait dengan judi online 303, isu terkait dengan narkoba. Jadi hal-hal semacam ini harus menjadi momentum besar buat kepolisian untuk melakukan reformasi kultural ya, terkait dengan wajah polisi di mata publik. Ya, meskipun juga kasus Joko Chandra pukulannya berbeda dengan sekarang. Sekarang jauh lebih besar karena kemana-mana efeknya. Ini tentu menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Memang beda, tidak bisa kita bandingkan sebelumnya. Tapi setidaknya ada pola dari krisis menjadi opportunity. Nah sekarang apakah kepolisian mampu atau tidak mengubah krisis yang dihadapi sekarang akibat Sambo menjadi opportunity? Bukan sekedar menyelesaikan masalah Sambo semata, tetapi reformasi polisi secara keseluruhan. Karena kan jadi misalnya hal-hal yang selama ini tabu di bawah meja. Baik, Bung Burhan, saya sementara ke peneliti drone emprit Nova Mujahid. Bung Nova, sehat selalu. Bung Nova, ini kabarnya ada perubahan dari approval rating atau kepuasan dari publik terkait dengan kasus Sambo di kepolisian ini. Bisa Anda jelaskan? Ya, baik. Makasih Mas. Kalau melihat melihat bagaimana reaksi publik di media sosial khususnya tentang Sambo, itu memang kepercayaan atau trust pada publik pada Polri itu naik turun ya, dinamis sekali dalam masih naik turun sampai sekarang bahkan. Ya, naik turun, dinamis sekali dalam hampir 2 bulan sekarang ya. Jadi nggak bisa dikatakan misalnya cenderung naik atau cenderung turun, nggak bisa, naik turun ya? Naik turun dan perubahannya sangat cepat Mas. Oke. Misalnya seperti apa? Anda bisa disebutkan, misalnya semalam misalnya pada waktu rapat dengan DPR. Ya, contoh naiknya ini ketika Sambo belum ditetapkan jadi tersangka itu kan kepercayaan publik pada kepolisian sangat turun. Tapi setelah Sambo jadi tersangka itu naik, dia sangat drastis. Setelah Putri menjadi tersangka dia juga naik, meskipun sebelumnya ketika Polri tidak mau mengungkap tentang motif pembunuhan turun ya. Semalam kemarin ketika Kapolri melakukan rapat dengan anggota DPR, kepercayaan publik itu turun lagi itu.
Malah turun kemarin, kenapa? Iya, kalau dibandingkan dengan penetapan Ferdy Sambo dengan tersangka dan Oke. penetapan tersangka, itu justru cenderung turun. Ini agak Kenaikan, menarik ini. Kenapa kemudian kemarin padahal seharian itu ya hampir 12 jam dengan DPR dan iya, semua dijawab oleh Kapolri, justru malah turun di media sosial, betul ya? betul. Kenapa? Jadi banyak kecurigaan-kecurigaan publik, banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang itu kan diulangi sebenarnya oleh DPR tuh, tapi dinilai belum terjawab oleh Oke, Polri. jadi belum terjawab tuntas Belum terjawab misteri-misterinya. tuntas misteri-misterinya, Oke, terutama pertanyaan yang paling sering diajukan itu kan tentang motif. motif ya. Ya. Ya, dan itu dan Oke, tidak menunggu dibuka. pemeriksaan dari Putri Chandrawati meskipun kemarin salah satu anggota DPR juga menyatakan karena pemeriksaan tersangka adalah bukti yang paling rendah gitu. Kenapa kemudian mesti menunggu itu pertanyaannya. Tapi tetap kemudian nanti akan disampaikan setelah pemeriksaan. Itu ternyata membuat turun. Ya, itu membuat turun. Meskipun demikian, kalau dilihat dari emosinya, trust kepada Polri, itu harapan kepada Polri untuk menyelesaikan kasus ini tetap tinggi. Tetap tinggi. Lebih tinggi daripada emosi-emosi lain yang misalkan surprise. Kalau Anda melihat tingginya itu di kasus pengungkapan motifnya atau di kasus bersih-bersih kepolisiannya? Yang mana? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Pertama, percaya bahwa Polri akan mampu menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Yang kedua, yakin bahwa ini adalah seharusnya dimanfaatkan oleh Polri untuk melakukan bersih-bersih di institusinya. Seperti itu. Oke, apa yang paling negatif yang dianggap publik di media sosial dan apa yang paling positif kalau Anda mungkin masih ingat, Bung Nova? Paling negatif itu paling awal adalah dugaan keterlibatan Polri, beberapa personel Polri gitu ya, oknum-oknum Polri yang kalau sekarang itu 90-an lebih Ya. terlibat dalam kasus Verdi Sambo ini. Jadi yang membuat marah publik itu kok ini enggak dibuka dari awal, ada informasi yang ditutupi seperti itu. Jadi pemeriksaan seperti itu harus dibuka ke publik supaya jelas, terang, objektif, transparan. Saya kira publik membutuhkan itu ya. Itu suara-suara di media sosial yang Anda kumpulkan ya. Ada berapa jumlahnya? Lebih dari 500 juta, hampir 800 ribuan percakapan dari tanggal 11. Oke, 800 ribuan percakapan. Meskipun kan belum tentu satu percakapan satu orang ya. Belum tentu satu percakapan satu orang. Tapi kalau saya katakan jangan-jangan itu bot misalnya atau direkayasa, mungkin nggak 800 ribu itu katakanlah misalnya setengahnya direkayasa, nggak mungkin? Saya kira enggak juga. Kenapa? Atensi publik sangat tinggi di masalah ini ya. Belum lagi kebanyakan adalah sifatnya itu amplifikasi dari pemberitaan. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya Kompas nge-tweet atau membuat ngepost sesuatu di media sosial, mereka amplifikasi itu, ulang itu dan seterusnya. Jadi biasanya yang baca itu bukan bot manusia. Oke, Anda juga melakukan verifikasi terkait hal tersebut ya. Termasuk juga soal uang yang disebutkan juga semalam oleh Kapolri meskipun misalnya program Aiman punya fakta yang lain begitu ya. Ya. Itu juga ramai juga untuk diperbincangkan. Ya, uang ini sangat ramai ya, sangat menarik. Iya. Dan itu kan munculnya di akhir gitu ya. Betul. Dan publik dengan berbagai macam kalau kita lihat sekilas kemarin, kita flashback ke belakang, banyak sekali gosip-gosip yang kemudian ternyata dijawab oleh Polri. Misalkan gosip dan kecurigaan terkait ada penutupan informasi dan keterlibatan oknum Polri di dalam penutupan informasi ini. Kemudian dijawab oleh Polri dengan memeriksa 30, berkembang menjadi 80, sekarang 90-an gitu. Setelah itu gosip juga dan keraguan publik itu bertanya, jangan-jangan ada konsorsium judi atau Kaisar Sambo di sana, ada terlibat dengan judi online kayak gitu. Dan kemudian dijawab juga oleh Polri dengan masih menyelidiki. Iya, masih menyelidiki tentang itu. Baik, tentu ini menjadi hal yang menarik karena ternyata publik masih haus ingin tahu akan misteri-misteri yang belum terungkap. Ada banyak misteri-misteri ini, baik dari kasusnya maupun dari sampingan-sampingan yang belum terjawab. Seperti tadi misalnya backing judi online atau uang dan lain sebagainya. Itu tentu masih jadi pertanyaan di tengah publik. Begitu ya, Bung Nova ya? Betul, itu
Oke, Itu baik. menjadi concern betul. Baik. Terakhir saya ke Bung Burhan. Bung Burhan, ini tentu menjadi concern, menjadi kepedulian. Karena kita nggak tahu nih ada rencana misalnya kenaikan harga BBM yang mungkin kalau terjadi pasti akan ada terjadi unjuk rasa. Belum lagi masuk tahun politik. Kepercayaan Polri mutlak diperlukan di sini. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Bung Burhan? Masih di mute mungkin, Bung Burhan? Halo, Iya, silakan. ada korelasi kuat antara citra terhadap polisi dan kepuasan terhadap presiden. Jadi semakin percaya terhadap polisi, semakin meningkat kepuasan terhadap presiden. Demikian juga sebaliknya. Jadi memang sangat bisa dipahami kalau kemudian presiden sampai beberapa kali mengingatkan kepada kepolisian agar segera menuntaskan kasus ini seadil-adilnya, setransparan mungkin. Ya. Nah, survei kami ini kan pakai metode random digit dialing, mewakili 83% dari populasi pemilih. Memang agak berbeda ya dengan drone emprit, kan menganalisis dari Twitter. Ya. Perbedaannya di situ. Jadi kalau kami sendiri sih melihat tren peningkatan kepuasan atau kepercayaan publik terhadap kepolisian pasca penetapan Sambo sebagai tersangka. Dan kemungkinan kalau kepolisian mampu menunjukkan gebrakan terhadap kasus ini, tren positif itu bisa kembali seperti awal. Memang ada masalah. Masalahnya di sini. Ada opini publik yang sudah terbentuk. Jadi vonis publik sudah jatuh kepada Sambo. Oke. Masalahnya, vonis itu sudah terbentuk, sudah jatuh sebelum masa persidangan dimulai. Nah, pertanyaannya, kalau masa sidang dimulai terkait dengan kasus ini, dan ternyata temuan atau fakta-fakta yang muncul di persidangan bertentangan dengan opini publik, bagaimana nanti? Contohnya, ya, di data saya, itu hanya 10% masyarakat yang percaya bahwa Brigadir J melakukan pelecehan seksual. 80% lebih masyarakat tidak percaya. Tidak percaya, oke. Tidak percaya. Nah, kalau misalnya motif itu yang kemudian dibawa ke persidangan dan ternyata persidangan tidak mampu membuktikan ada motif lain mengapa Brigadir J meninggal, ada masalah serius. Oke. Opini publik sudah terbentuk bahwa Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual, sementara persidangan itu tidak menemukan motif lain di luar dari pelecehan seksual. Itu satu. Yang kedua, kita temukan masyarakat percaya sebelum tim independen forensik melakukan hasil otopsi ulang, mereka percaya terhadap otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Nah, masalahnya temuan kami itu dilakukan sebelum tim forensik independen mengatakan bahwa tidak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Nah, ini menjadi masalah karena masyarakat terlanjur percaya ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Fakta yang dihadirkan oleh tim forensik mengatakan tidak ada penyiksaan. Jadi ini satu diskusi yang menarik, bukan hanya dari sisi akademik, tapi juga punya implikasi besar terhadap penegakan hukum. Baik. Bagaimana proses penegakan hukum dilakukan setransparan mungkin, dan itu berhadapan dengan opini publik yang sudah terlanjur menjatuhkan vonis bersalah kepada Irjen Verdi Sambo. Jadi 3 hal yang dilakukan objektif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang kemudian Dan harus menampilkan data beyond reasonable doubt agar publik juga terbuka, lebih berkepala dingin, lebih open minded. Kalau misalnya ternyata ada data yang bertentangan dengan persepsi mereka, mereka juga tidak kemudian mengurangi kepercayaannya kepada hasil-hasil di persidangan. Dan beyond reasonable doubt itu kemudian bisa dilakukan lewat bukti-bukti yang diungkap secara transparan. Tentu ini menjadi hal yang saya setuju menarik untuk kemudian dicermati karena masih banyak keingintahuan dari masyarakat yang ternyata juga banyak misteri yang belum terpecahkan dari kasus ini, termasuk turunan-turunan kasusnya. Terima kasih Bung Burhan Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia dan juga Bung Nova Mujahid dari Drone Emprit. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.